Halo pemirsa, Turki telah mengalami 2 gempa bumi berturut-turut dan beberapa gempa susulan pada Senin 6 Februari 2023. Gempa tersebut telah mengubah ribuan bangunan menjadi puing-puing di Provinsi Selatan, di mana pusat gempa berkekuatan 7,7 pada pukul 4:17 waktu setempat terjadi di Pazarcik dan berkekuatan 7,6 pada pukul 13:24 waktu setempat juga terjadi di kota Elbistan di Provinsi Kahramanmaras. Kita tahu jika Turki sangat rentan terhadap gempa bumi dahsyat, lantaran negara tersebut memang berada di banyak garis patahan dan lempeng tektonik. Negara ini telah mencatat gempa bumi yang mematikan selama beberapa dekade terakhir, di mana runtuhnya bangunan bertingkat secara tiba-tiba ini menyebabkan kerugian yang luar biasa. Karena kondisi ini, kita bisa menilai bahwa jika pemerintah Turki nampaknya tidak mengambil pelajaran dari pengalaman gempa di tahun-tahun sebelumnya, terutama yang terjadi pada tahun 99 yang memakan korban hingga 17.000 orang meninggal dunia. Apalagi diketahui setelah gempa tahun 99, pemerintah menerapkan pajak gempa sebagai dana antisipasi bila terjadi bencana. Namun, semenjak gempa tahun ini terjadi, masyarakat merasa seakan tidak dapat manfaat dan perubahan dari pajak gempa tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dan partai oposisi lantas menuntut jawaban pemerintah atas penggunaan pajak gempa tersebut. Lantas, kemanakah sebenarnya pajak gempa itu digunakan? Dan benarkah ada indikasi korupsi dalam penanganan gempa di Turki? Mari kita ikuti ulasannya bersama saya, Bagas Sumarlan, di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, penyakit korupsi di Turki nampaknya telah menjadi masalah sistematik selama beberapa dekade terakhir, di mana skandal korupsi yang dimulai pada tahun 1970-an ternyata sangat berdampak pada sistem politik dan ekonomi negara. Associate Profesor dari Pusat Terorisme, Kejahatan Transnasional dan Korupsi (TRACCC) yang bernama Mahmud Cengiz ini yang mengatakan bahwasanya korupsi di Turki kini tidak hanya menjadi penyakit, melainkan telah berkembang menjadi sistem kleptokratis, yakni sistem pemerintahan para pencuri atau koruptor di bawah kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah ia mengambil alih pemerintahan pada tahun 2022 yang lalu. Menurut Indeks Persepsi Korupsi Internasional Transparansi, korupsi di Turki memang memburuk antara tahun 2012 dan 2022. Pada tahun 2012, Turki berada di peringkat ke-54 dari 176 negara, sedangkan pada tahun 2022, Turki berada di peringkat 101 dari 180 negara. Mahmud mengatakan jika kini sistem kleptokrasi telah menghadirkan peluang bagi politisi dan birokrat. Kontrak pemerintah skala besar mengharuskan orang untuk menyuap presiden dan para menterinya, sedangkan kontrak kecil menyalurkan uang kepada pejabat pemerintah dan pejabat di kotamadya. Mahmud lantas mencontohkan pada Desember 2013 lalu, di mana saat itu Presiden Erdogan dan rombongannya terlibat dalam korupsi domestik dan internasional. Menurutnya, keserakahan Presiden Erdogan dan rombongannya telah mencuri miliaran dolar dari rakyat miskin Turki. Tidak hanya itu, bahkan penyakit korupsi lebih buruk lagi terjadi di kotamadya yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memberi izin struktur pembangunan yang baru dibangun. Penelitian menurut Mahmud bahwa pada tahun 2006, 2009, dan 2014 yang bertujuan untuk menyoroti masalah korupsi di kotamadya menemukan bahwa ternyata
tidak ada perubahan dalam persepsi masyarakat selama bertahun-tahun tentang Kota Madia sebagai salah satu institusi paling korup di Turki. Menurut Mahmud, bahwa sektor yang paling memberikan keuntungan ekonomi bagi Kota Madia dan lainnya selama masa jabatan Presiden Erdogan ialah sektor konstruksi. Sehingga wajar jika banyak ditemui penyakit korupsi di sana. Nah, akibatnya korupsi yang membudaya di sana ini justru menjadi pembangunan peti mati bagi orang-orang yang tidak menyadari jika selama ini ada sistem suap yang telah membuat pejabat menutup mata dari struktur pembangunan yang lemah dan membahayakan bagi masyarakat setempat. Seperti yang terjadi pada gempa baru-baru ini terjadi, di mana gempa yang begitu besar tersebut secara substansial merusak bangunan yang lebih tua. Dan lebih parahnya lagi, jumlah bangunan yang baru dibangun justru mengalami kehancuran yang lebih parah. Bahkan ada pula bangunan yang baru berumur 1 tahun, tiba-tiba ikut hancur juga. Selain itu, jalan raya yang baru dibangun juga mengalami kerusakan. Nah, menariknya lagi, kerusakan paling parah malah terjadi pada struktur bangunan pemerintahan yang baru dibangun milik institusi negara seperti militer, polisi, dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di mana bandara pun ikut hancur dan beberapa dalam kondisi tidak berguna, seperti Bandara Hatay yang juga dibangun di atas sabuk, gempa tanpa rencana, infrastruktur kritis yang layak. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi jika semua ini terjadi akibat politisi dan birokrat korup yang telah menerima suap dalam jutaan dolar dari kontrak-kontrak ini, sehingga menyebabkan kematian mencapai ribuan orang. Seperti yang dilaporkan para pejabat dan petugas medis di Turki pada Minggu 12 Februari 2023, bahwa jumlah korban yang telah dinyatakan tewas sejak gempa terjadi di Turki pada 6 Februari lalu, yaitu sebanyak 29.605 orang. Sedangkan total bangunan yang rusak akibat gempa dahsyat tersebut, menurut Menteri Lingkungan Murat Kurum, berdasarkan penilaian awal terhadap lebih dari 170.000 bangunan di sisi selatan Turki, yaitu sebanyak 24.921 bangunan yang telah hancur dan rusak berat. Akibat dari penanganan pemerintah yang buruk terhadap gempa itulah yang kemudian mengundang protes masyarakat dan partai oposisi atas penggunaan dana pajak gempa yang tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah terkesan banyak menggunakan bantuan asing dari puluhan negara yang telah berkontribusi dalam upaya penyelamatan, bantuan dana hingga logistik dan makanan. Mantan Menteri Keuangan Turki, Mehmet Şimşek, yang terkait dengan penyalahgunaan pajak gempa mengakui bahwa jika ternyata dana pajak tersebut diputar untuk mendanai infrastruktur seperti jalan raya dan rel kereta api, pengakuan Mehmet ini pun lantas dibenarkan oleh surat kabar Jerman yang melaporkan klaim berbeda, bahwa dana pajak tersebut digunakan untuk membayar kembali pinjaman ke Dana Moneter Internasional atau IMF. Hingga kini, Kementerian Keuangan Turki belum menjelaskan dengan tepat bagaimana dana pajak tersebut telah digunakan. Kementerian hanya mencantumkan pajak tersebut sebagai pendapatan anggaran umum. Itu yang berarti pemerintah berharap dana tersebut dapat digunakan sebagai layanan kepada masyarakat untuk proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, dan pembayaran umum lainnya. Pajak yang disebut oleh pemerintah Turki sebagai pajak komunikasi khusus tersebut adalah salah satu dari 6 pajak yang diberlakukan setelah gempa besar pada tahun 1999. Ini awalnya diperkenalkan sebagai tindakan sementara, tetapi kemudian menjadi pungutan permanen. Ditagih selama 24 tahun terakhir,
ahli pajak lokal Ozon Bingol yang memperkirakan bahwa negara telah mengumpulkan sekitar 88 miliar lira Turki atau sekitar 70 triliun rupiah. Namun, para ekonom Turki justru meyakini jika dana tersebut seharusnya bernilai dari 37 miliar dolar Amerika atau lebih dari 550 triliun rupiah. Akibat dari diamnya pemerintah akan kegunaan pajak gempa tersebut, akhirnya membuat publik semakin frustasi dan menuduh rezim Presiden Erdogan korupsi. Dengan kesal, mereka menyebut jika orang-orang yang telah tewas bukan karena gempa bumi, tetapi karena kecerobohan dan korupsi. Dari kejadian ini, kita bisa melihat kenyataan jika Turki nampaknya tidak belajar dari pengalamannya setelah gempa mematikan pada tahun 99 yang lalu. Karena jika mereka mengambil pelajaran, mungkin Turki hari ini akan mencatat lebih sedikit tragedi. Oleh karena itu, kita berharap Turki ke depan dapat mengambil pelajaran dari gempa tahun ini sehingga dapat menghindari atau meminimalisir jatuhnya korban. Demikian pemirsa, Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.